warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, saya Feni Hidayati. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kisah inovatif saya mengenai pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas 10 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini dari kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tapi pembelajaran saat ini berpusat kepada murid. Guru sebagai penuntun murid. Guru hanya membimbing dan menuntun muridnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkannya. Nah, bagaimana kisah inovatif saya dalam pembelajaran matematika? Baiklah, saya akan memberikan cerita singkat pembelajaran saya. Dalam kurikulum Merdeka saat ini, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Pembelajaran sekarang dipusatkan kepada murid. Guru hanya sebagai penuntun, menuntun muridnya apa yang bisa dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan berbagi inovatif saya dalam pembelajaran matematika. Di sini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat kita lihat dari profil belajar siswa, kesiapan belajar siswa. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba pembelajaran berikut ini adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan profil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan gaya belajar siswa. Matematika bukan pelajaran yang mudah. Kadang-kadang siswa takut dengan pembelajaran matematika. Anak takut matematika menjadi momok bagi siswa khususnya di kelas 10. Nah, dalam hal ini saya mencoba melakukan inovatif bagaimana pembelajaran matematika itu tidak monoton dan tidak menakutkan bagi siswa. Di sini saya akan melakukan pembelajaran matematika dengan berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita gunakan dengan melihat kesiapan belajar siswa maupun dengan profil belajar siswa. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, saya akan melakukan pembelajaran matematika dengan melihat profil belajar siswa, yaitu melihat bagaimana gaya belajar siswa. Pada pembelajaran yang akan datang, sebelum saya melakukan pembelajaran matematika, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran matematika dalam capaian pembelajaran tentang materi statistika. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang maupun diagram lingkaran. Yang kedua, dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengkomunikasikan diagram batang maupun diagram lingkaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan profil belajar siswa. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan penelitian dulu. Saya mengadakan penelitian dengan melihat profil belajar siswa. Di sini saya melakukan tes profil belajar siswa. Jadi di sini saya melakukan pada kelas 10 E3 yang saat ini sedang belajar tentang KD statistika, tentang diagram batang maupun diagram lingkaran. Saya memberikan tes apakah mereka ini termasuk dengan profil belajar yang seperti apa. Jadi saya lakukan tes yang saya gunakan yang ada dalam Google. Saya menggunakan tes profil belajar siswa. Setelah melakukan tes, saya mendapat hasil dari siswa saya. Ada siswa saya yang auditory, ada siswa saya yang visual, dan ada siswa saya yang kinestetik. Di kelas 10 E3 ini terdapat 2 kelompok siswa saya yang auditory. Kemudian selain itu juga terdapat 4 kelompok siswa saya yang visual. Dan
Yang berikutnya adalah 3 kelompok siswa yang kinestetik. Masing-masing kelompok ini terbagi dari 4 orang siswa. Nah, setelah saya mendapat gambaran dari profil belajar siswa di kelas saya, maka saya baru merencanakan diferensiasi apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika kali ini tentang diagram batang dan diagram lingkaran, di sini saya akan melakukan diferensiasi dalam diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu juga saya menyelipkan keterampilan sosial emosional, karena ini sangat mendukung bagi pembelajaran bagi siswa-siswa saya, agar saya memahami bagaimana emosi siswa saya pada saat pembelajaran yang akan saya lakukan. Dalam rencananya, dalam pembelajaran kali ini, untuk diferensiasi konten, saya memberikan LKPD kepada murid-murid saya. Nah, untuk siswa yang auditory, saya berikan LKPD tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini untuk siswa yang auditory, dia dapat melihat dari YouTube atau apa yang mendukungnya. Kemudian saya juga memberikan penjelasan untuk siswa yang auditory. Sedangkan untuk siswa saya yang visual, di sini saya memberikan link untuk anak-anak untuk melihat pembelajaran bagaimana cara menyajikan data dengan diagram batang maupun diagram lingkaran. Selain itu juga untuk kelompok auditory, mereka bisa melihat materinya dari buku paket yang telah diberikan. Sedangkan untuk kelompok kinestetik dalam pembelajaran ini, saya serahkan bebas kepada kelompok tersebut. Mereka dapat melihat dari link di YouTube ataupun dengan memperhatikan saat saya mengajar atau menyampaikan materi. Dan di sini juga saya dibantu dengan menggunakan portal Merdeka Mengajar. Jadi anak-anak dibebaskan untuk mencari konten materi tentang diagram batang maupun diagram lingkaran. Setelah melakukan diferensiasi konten, kemudian anak-anak melakukan proses pembelajaran. Saya bebaskan untuk yang auditory, mereka berkumpul menyelesaikan permasalahan mereka berdasarkan pembahasan yang saya berikan, dan saya membimbing murid saya yang auditory. Dan untuk yang visual, mereka bisa membaca dengan membaca buku dan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Sedangkan untuk kinestetik, mereka bisa melihat dari atau belajar dari PMM ataupun dari YouTube di sini. Dan saya bebaskan mereka sesuai dengan profil belajar mereka. Nah, setelah hasil dari konten, proses, produk yang akan saya capai adalah pada pembelajaran auditory, kelompoknya adalah siswa saya dapat mengemukakan kembali apa penjelasan yang saya berikan. Dia dapat mengemukakan kembali tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Dia dapat menjelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan. Sedangkan untuk kelompok visual, di sini saya bebaskan produk apa yang akan mereka buat. Di sini rencananya anak-anak yang kelompok visual akan memberikan suatu presentasi dalam bentuk card atau dengan menggunakan karton yang dimana mereka menyajikan data yang mereka dapat dalam bentuk gambar diagram. Sedangkan untuk yang kinestetik, di sini saya bebaskan juga produk apa yang sesuai dengan kriteria mereka. Untuk yang kinestetik, para siswa saya mengajukan mereka akan membuat alat peraga mengenai diagram batang atau diagram lingkaran. Ada juga dari kelompok kinestetik, mereka akan membuat video pembelajaran dari hasil diskusi mereka tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi intinya saya bebaskan siswa saya, yang pasti tujuan pembelajaran untuk menyajikan data yang diberikan ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran dapat mereka lakukan. Selain itu juga para siswa dapat mengkomunikasikannya tentang diagram batang atau diagram lingkaran yang mereka buat. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan belajar tentang statistik materi baru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Hari ini kita akan belajar tentang statistik. Nah, sebelum belajar itu akan ngajak kalian misalnya kita merefleksikan diri itu supaya kita fokus belajarnya ya. Tadi kan sudah panas ya. Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama ya. Silakan berdiri semuanya. Supaya kita fokus dalam belajar kegiatan ini, merefleksikan diri juga menanamkan rasa cinta kepada semuanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mulai jika keambil seksi, ibu mau tanya apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Padamu Negeri? Bahagia, iya. Yang lain ada lagi yang lain? Semangat, bener banget. Jadi semuanya udah pada semangat pagi ini? Kalau gitu kita kasih satu kali satu pramuka. Sebelum kita belajar statistik, kita mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan pelajaran statistik ini adalah yang pertama kalian atau anak-anak itu bisa mengidentifikasikan dan membuat diagram lingkaran dan diagram masalah dalam pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian membaca dan mengkomunikasikan diagram lingkaran dan diagram batas. Sebelumnya aku mau tanya, waktu di SMP sudah pernah belajar statistik belum? Jadi kita ambil sesi dulu ya. Kita adakan quiz dulu. Silakan keluarkan HP-nya. Kita bermain di quiz dulu. Kemudian masukkan kodenya. Ya, bisa ya. Kodenya adalah 597201 5972201. Baru Natasha, baru 3 ya. Belajaran waktu kita di SMP ya. Nah, menurut pendapatku dengan mulai dengan menggunakan ini gimana gitu? Apa lebih enak dari sana aja? Nah, menurut saya kalau dari memakai kursnya lebih masuk otak karena kan sambil bermain ya. Ternyata anak-anak di sini memang lebih suka belajarnya dalam kembali pakai game yang misalnya tuh lebih bagus daripada belajar biasa. Terus orang-orangnya itu juga bagus gitu loh. Jadi kalau ibu ingin depannya tadi kita sudah mulai dengan prinsip tentang statistik. Jadi sebelum ibu masuk ke diagram lingkaran dan diagram batas, statistik itu adalah ilmu yang membicarakan data. Kalau ilmu statistik adalah ilmu yang membicarakan data-data. Waktu SMP kamu sudah belajar salah satunya apa? Menghitung tinggi dan berat. Ya, data-data itu bisa berupa apa aja tadi? Berat badan, ukuran sepatu. Nah, kalau data-data itu disebut dengan data apa tadi? Data kualitatif. Apa yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan. Ini merah apa biru? Cuman itu kalau misalnya tabelnya penjumlahannya itu apa ada komanya? Ya, memperjemahkan di dalam sini. Ya. Kita jumlahkan seperti ini. Kita lihat ya. Kalau tabelnya ada komanya seperti ini, kita mintanya ya. Nah, ini ada. Sekarang kemarin ibu sudah bentuk kelompoknya ya. Sekarang silakan bentuk kelompoknya jadikan satu. Dengarkan dulu sebelum bentuk. Tugasmu, ibu akan bagikan SKPD
Jadi kamu silakan mengerjakan yang ada dalam LKPD. Waktunya tidak berat. Lihat waktunya di LKPD. Ya. Gunakan, kamu bebas mau mengerjakan apa. Dalam LKPD-nya ini nanti tidak ada data, ibu tidak memberikan data. Jadi ibu bebaskan ke pandangannya semua untuk mencari datanya. Ya. Yang ini boleh misalnya kelompok ini mau kamu observasi, boleh ambilnya dari observasi. Atau kelompok ini mau mengambil data nilai matematika boleh. Jadi bebas ya. Ya silakan. Buka menuntut gaya belajarmu ya. Boleh buka buku paketnya, boleh buka internet, boleh membaca yang lain dari YouTube juga boleh. Silakan. Yang ini boleh buka YouTube-nya. Kami bisa. Misalkan gambarnya, ini bisa, ini bisa. Yang ini aja, ini itu ya. Kalau yang materinya, bahwa sekali kawan jangan jauh dari sini. Jadi kabel itu, ya. Setelah kabel apa yang kita lakukan? Adalah remote-nya. Kita lihat remote-nya, ya. Kita buat dulu. Jadi hasilnya bagus. Dikali 360 derajat lalu hasilnya Dilatih nanti bisa dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ayo semuanya pada duduk semuanya. Kita akan presentasi, tapi presentasi ini cuma ada semua ya. Ya, apa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Inisiatif 2 ingin mempresentasikan dari kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raidul Mujaswari. Nama saya Galang Bayoga. Nama saya Reza Joti Amboso. Nama saya Adi Pramana Guna. Jadi data yang sudah kita dapatkan di sini ada data berbagai siswa kelas 10. Yang pertama ada berbagai 42. Ada berjumlah 5 orang. Di sini 42, berbagai 42 berjumlah 5 orang. Lalu yang kedua berbagai 43 berjumlah 4 orang. 4 orang. Kalau yang berbagai 44 berjumlah 3 orang. Iya, ya ini. Lalu iya. Berbagai 45 ada 6 orang. 46 ada 5 orang. Berbadan 47 ada 2 orang. Berat badan 48 ada 1 orang. Dan berat badan 49 ada 1 orang. Dan yang terakhir ada berat badan 60 berjumlah 3 orang. Jadi yang kita dapatkan berat badan kelas 10 yang paling banyak berada di 45 kg.
Sudah bagus, tapi saran saya itu yang kertasnya itu agak digede lagi sih Bu, udah kelihatan gitu Bu. Oh, hati-hati ibu, mereka. Ya, Soalnya ya. ada ya. Ya, gede-gede aja. Ah, ya, jangan dalam. Kamu beda sendiri. Terima kasih sarannya. Nanti kita bakal ubah lagi revisi ya. Isi lagi biar kita lihat jelas ya. Ya. Ya, apa jadi? Kalau saya sih sarannya benangnya diganti warna hitam. Kalau putih kelihatan dia jauh. Kalau dia jauh nggak kelihatan kayak benang gitu. Oke, nanti saya akan revisi lagi dan menanya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan hasil video kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal. Saya masih Muhammad Hakan Batoro. Saya Natasha Abdullah ya. Oke, silakan. Oke. Jelaskan itu pakai video ya. Sekarang cetakannya beda. Kan? Ini kan lomba ini bisa pakai video, bisa ini ya, bisa sukses ini ya. Apa alasan kalian bisa ini? Ada pasti ada kiat-kiatnya. Apa yang membuat kalian bisa? Jadi langsung bisa jadi bisa yuk. Harus kompak. Iya, kompak. Sudah namanya ayo. Ya, nanti kompak aja gitu. Saling melengkapi satu sama lain. Nih, kiat-kiatnya nih ya, motivasi ke teman-temannya supaya kerjanya tepat waktu. Jadi harus apa? Bagi waktu beda gitu. Kalau satu jalan berubah. Ya, apa dulu dari kalian? Harus saling kompak, saling melengkapi dan saling mengarah. Jadi Mas Fer, apa coba? Menghargai satu sama lain. Teman-teman biar seperti ini. Menghargai satu sama lain tidak boleh egois gitu. Kita harus pengertian pada satu anggota kelompok. Iya, dari Zafira. Nah, Natasha. Dari Natasha. Jadi kita membagi waktu sama bagi kerja gitu. Jadi kita bagi saya waktunya berdua buat satu kerjaan. Kita bagi dua-dua. Iya. Lanjut. Tadi kita di awal pembelajaran bukannya sudah bilang bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan membuat diagram lingkaran dan lingkaran. Yang kedua adalah membaca dan mengkomunikasikan diagram lingkaran dan diagram lingkaran. Nah, sebelum ibu itu tadi kita sudah ada menyaksikan presentasi dari teman-temannya. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya, silakan ada yang ingin tanyakan. Pas? Pas? Nah, sekarang ibu mau tanya.
Ibu, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini jadi untuk kemajuan ke depannya. Menurutmu bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi siapa yang ingin memakan pendapat? Ya, ini silakan berdiri kan? Siapa mulai dari sana? Menurut saya itu pelajaran hari ini tuh asik, seru juga, melatih kerjasama atau kekompakan kita, menambah memperluas ilmu tentang diagram batang atau lingkaran. Ya intinya menyenangkan. Menyenangkan, yuk sama-sama kita mau mengungkapkan perasaannya untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan ayo. Menurut saya pelajaran hari ini sangat lebih mementingkan pembelajaran kita mengkategorikan cara belajar kita gitu loh Bu. Kayak kan ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Jadi kayak lebih mempelajari gimana sih cara kita belajar gitu. Jadi lebih menyenangkan gitu Bu, karena sesuai dengan kategori kita gitu. Berarti intinya pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.